Bicara berkaitan dengan investasi ya dari sisi pendanaan, kita ketahui juga tadi seperti Anda sampaikan bahwa biaya yang dibutuhkan tidak sedikit begitu ya, sehingga memang mostly ketika kita lihat mungkin sistem pendanaan juga masih dari internasional begitu, dan kita juga masih menemukan kira-kira seperti apa rancangan ataupun juga seperti apa bentuk yang paling sesuai begitu, paling cocok bisa diterapkan di negara kita. Ada kendala yang kerap disampaikan ya oleh dunia pelaku usaha itu sendiri begitu ya, diantaranya adalah berkaitan dengan ketika meminta pendanaan dari luar negeri, tantangan utamanya adalah karena begitu banyak syarat yang ditentukan begitu, ada begitu banyak syarat yang ditetapkan sebelum akhirnya dana tersebut mampu diberikan ataupun juga bisa berinvestasi di tanah air begitu. Pandangan dari DPR RI berkaitan dengan hal ini dan mungkin solusi yang bisa dilakukan seperti apa? Pertama, jumlah dana yang dibutuhkan Indonesia untuk melakukan transisi energi ke transisi energi terbarukan sampai mencapai net zero emission tahun 2060 itu 700 miliar dolar. Jadi artinya untuk 35 tahun yang akan datang kita butuh 20 miliar dolar per tahun untuk bisa mendanai proses transisi energi kita sehingga tuntas. Nah, dan itu bukan nilai yang kecil. Harus melibatkan lembaga multilateral, harus melibatkan lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan, harus melibatkan lembaga-lembaga pembiayaan komersial, termasuk juga filantropi. Karena banyak di antara lembaga filantropi yang kebetulan kami temui ketika berada di COP29, mereka siap untuk membiayai pensiun dini dari PLTU batubara. Dan ini tidak sedikit yang berniat untuk melakukan itu. Tapi satu, aturan hukumnya masih belum ada. Ya. Nah, kedua, memang untuk melakukan structuring yang terbaik untuk sebuah paket pendanaan itu tidak mudah karena setiap sumber energi terbarukan memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalkan yang paling kompleks, termasuk yang paling kompleks adalah panas bumi. Ya, gitu, ya. Mungkin yang paling agak lebih sederhana dan sudah ada presidennya adalah PLTS Surya. Dan itu kita sudah lihat Cirata, kita sudah punya model yang baik. Nah, kita tinggal mereplikasi model tersebut. Ya, salah satu tantangan yang kami dengar adalah masalah TKDN, bahwa banyak lembaga keuangan itu ingin memberikan pendanaan, tetapi tidak mau terikat dengan TKDN yang ada karena mereka ingin mendapatkan sumber material, sumber mesin, sumber equipment yang paling murah. Ya, sementara kita menekankan tersebut. Hal ini sudah kami atur, sudah kami kemudian masukkan di dalam Undang-Undang Energi Terbarukan, sehingga ke depannya masalah TKDN ini tidak menjadi permasalahan lagi. Justru TKDN di Indonesia menurut kami perlu mengejar dalam tanda petik ketertinggalan yang ada, sehingga memang kita memiliki TKDN yang memang kompetitif dengan sumber-sumber yang sekarang ini masih kita impor dari luar negeri. Rencananya akan berapa persen begitu di Undang-Undang EBT yang baru ini? Memang kita menghendaki 40%, tetapi secara 40% itu secara kumulatif melihat per project, bukan per unit. Jadi kita lihat dari sebuah proyek dan SDM termasuk bagian dari TKDN yang dimaksud itu. Oke. Jadi SDM masuk ke dalam TKDN begitu ya. Nah, kemudian tadi berbicara juga berkaitan dengan syarat-syarat begitu. Ada juga sejumlah syarat yang diantaranya ketika lembaga multilateral ataupun juga lembaga pendanaan ini juga akan memberikan pendanaan. Ada beberapa syarat diantaranya misalnya penggunaan energi baru terbarukan sudah harus minimal berapa persen begitu. Padahal kan kita saat ini juga dalam fase transisi begitu, dan kita membutuhkan pendanaan justru untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Nah, ini kan cukup sulit ya ketika kita berbicara berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi. Nah, berkaitan dengan syarat ini sendiri, DPR apakah memiliki perspektif dan apa yang bisa dilakukan begitu untuk kita dalam proses negosiasi kita kepada calon investor untuk pemenuhan syarat-syarat ini? Kalau dilihat pemenuhan persyaratan untuk bauran energi terbarukan, saya pikir tidak bisa dilihat secara kasus per kasus atau daerah per daerah atau dari aspek sektoral dari misalnya sektor PLTB atau PLTA atau PLTS ya, tetapi secara holistik harus dilihatnya. Di situ kita lihat jumlahnya dan besarannya. Kalaupun belum tercapai, kita perlu diberikan tenggat waktu untuk mencapai target tersebut. Jadi saya kira dan itu harus ada monitoring dan evaluasi serta tahapan-tahapan yang bisa kemudian dilakukan monitoringnya oleh lembaga keuangan yang membiayai. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa besarnya minat dari lembaga pembiayaan untuk memberikan dukungan pembiayaan energi terbarukan, apalagi di negara-negara mereka tersendiri, mereka punya komitmen untuk memberikan sustainable financing, dari lembaga perbankan, bahkan dari lembaga-lembaga industri-industri tertentu, misalkan industri migas,
yang saat ini sudah perlu bertransformasi menjadi energy company, mereka perlu memiliki portfolio energi terbarukan di negara-negara di luar negara mereka yang mereka memang sekarang sedang melihat potensi investasinya. Misalnya ExxonMobil akan melakukan investasi di sektor CCUS di Selat Sunda yang nilainya kurang lebih 1,3 miliar dolar. Ini merupakan bagian dari transformasi mereka. Jadi kita juga perlu menangkap peluang dari perusahaan-perusahaan migas atau perusahaan-perusahaan yang berbasis fosil yang saat ini didesak untuk melakukan transformasi ke energi terbarukan yang memang punya peluang untuk berinvestasi di Indonesia. Oke, baik. Nah, tadi ada satu keyword yang menarik juga begitu ya ketika kita berbicara berkaitan dengan investasi di Indonesia. Tentu kita tidak sendiri begitu yang berupaya untuk mengurangi emisi dan juga beralih ke energi baru terbarukan, tapi juga bersama-sama negara secara serempak ya di seluruh dunia sehingga akhirnya opsi untuk investor ini berinvestasi di emerging market juga cukup banyak begitu, tidak hanya di Indonesia. Nah, apa yang bisa kita dorong agar bisa menjadi strength point ya untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri, dan apa yang perlu kita tingkatkan tentu selain dari sisi regulasi ya, sehingga akhirnya kita bisa memiliki hal-hal yang bisa membuat investor itu lebih tertarik untuk berinvestasi di tanah air. Pertama, potensi dari sumber energi terbarukan kita termasuk yang terbesar di dunia, 3.700 gigawatt, 3.300 diantaranya adalah di solar energy, disusul oleh angin, bayu, dan lain-lain. Untuk energi baru, hidrogen, amonia, itu juga kita potensi yang besar sekali. Ditambah lagi Indonesia juga memiliki ekonomi yang besar yang sampai saat ini masih belum dikembangkan, yang bisa digabungkan dengan pengembangan energi terbarukan, yaitu ekonomi karbon. Karena kita memiliki potensi dan kandungan karbon yang sangat besar di Indonesia, yang memang menjadi target untuk perdagangan karbon ke depannya, yang bisa dikombinasikan dengan pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan. Jadi saya kira kombinasi ini ketika kita kemudian konsolidasikan untuk kemudian kita tawarkan kepada lembaga keuangan, kepada investor untuk masuk di sektor investasi energi terbarukan, saya kira potensi dan peluang Indonesia sangat besar, terutama terhadap kompetisi di antara negara-negara yang juga ingin merebut pendanaan untuk energi terbarukan dari kawasan di Asia. Ya, tapi mungkin kompetitor terbesar kita siapa begitu kalau ketika kita melihat di kawasan Asia? Kalau kita lihat kawasan Asia, saya rasa mungkin negara-negara seperti Filipina, negara-negara yang memiliki pengembangan industri yang saat ini sangat tinggi pertumbuhannya, seperti Vietnam, Laos, Kamboja, ya Thailand tentu, itu negara-negara yang saat ini juga sedang melakukan proses transformasi ke energi terbarukan secara sangat masif. Bahkan di negara-negara tersebut, saking besarnya mereka melakukan transformasi transisi energi, ya sampai lupa kemudian menanamkan dana untuk investasi di transmisi, yang juga merupakan salah satu problem di Indonesia. Tadi disampaikan bahwa kebutuhan kita 70.000 kilometer transmission lines yang nilainya tidak kecil untuk investasinya, tetapi IRR-nya rendah. Jadi kita memang butuh investor khusus yang ingin masuk untuk investasikan dananya untuk membangun jaringan tersebut. Oke.